Siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, perkenalkan, perkenalkan nama saya Ahmad Topan ya, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di videonya. Nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian di jalan bertemu dengan saya, nanti bisa disapa. Ya, hari ini webinar kali ini kita berbeda dengan webinar sebelum-sebelumnya ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian hanya melihat muka saya. Hari ini kita akan berkolaborasi yaitu dengan Pak Heri Agus Purwono. Beliau R&D Engineer dari PT Karya Putra Sukses. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin yang sering ikut webinar saya tidak asing dengan saya. Saya itu technical spesialis dari PT Senik Metodata Indonesia. Kali ini kita mengundang Pak Heri Agus Purwono. Ya, beliau adalah R&D Engineer dari PT Karya Putra Sukses. Beliau spesialis di bidang autolips ya. Jadi beliau sudah menggunakan autolips dari tahun 2010 dan ada beberapa proyek yang sudah beliau selesaikan. Oke, agenda hari ini, ya nanti sebelum kita mulai. Jadi agenda hari ini kita nanti ada pembukaan dan ada company profile PT Senik Metodata Indonesia, dan ketiga ada transisi user licensing. Licensing akan selalu saya update karena memang ini masih banyak ya Bapak Ibu sekalian terkait licensing Autodesk, banyak pertanyaan dan masih banyak kendala karena memang ada perubahan ya di licensing Autodesk. Kemudian setelah licensing kita akan langsung masuk ke materi mengenal dan menggunakan program Autolips di AutoCAD oleh Pak Heri Agus Purwono, dan nanti sekilas hanya tentang AutoCAD toolset itu apa saja isinya dan apa sih fitur terbarunya, hanya sebentar saja. Jadi kita poinnya adalah di materi keempat yaitu mengenal dan menggunakan program Autolips di AutoCAD. Nah, kemudian ada Q&A dan kemudian ada polling, promo, dan pengumuman voucher. Jadi setiap webinar kami nanti ada voucher ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan pilih penanya dan mungkin jika ada waktu kita akan buat quiz. Oke. Kita ke materi pertama ya. Materi pertama kita adalah company profile dari PT Senik Metodata Indonesia. Ya. Kita langsung saja, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari videonya. Mohon maaf, saya lupa mengaktifkan audionya. Saya ulang. Sinex. Okay. Sinex Metodata Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemain penting dan terbesar dalam distribusi produk dan solusi teknologi informasi komunikasi. Sinex Metodata Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemain penting dan terbesar dalam distribusi produk dan solusi teknologi informasi komunikasi lebih dari 4 dekade. Peran tersebut semakin kuat setelah pada 26 September 2011 dilakukan joint venture dengan Sinex Metodata Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemain penting dan terbesar dalam distribusi produk dan solusi teknologi informasi komunikasi lebih dari 4 dekade. Peran tersebut semakin kuat setelah pada 26 September 2011 dilakukan joint venture dengan Sinex Technology International Corp yang berbasis di Taiwan. Sehingga portfolio produk dan jangkauan wilayah pelayanan Sinex Metodata Indonesia bertumbuh dengan cepat dan kualitas layanan pun semakin terpercaya, lengkap dengan infrastruktur bisnis yang dapat diandalkan. Semua itu menjadikan Sinex Metodata Indonesia sebagai perusahaan distributor produk dan solusi teknologi informasi komunikasi terbesar di Indonesia dan berkelas dunia. Kehadiran Sinex Metodata Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Dengan dilandasi oleh 3 nilai penting, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Kami berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi produk dan solusi teknologi informasi yang berkelas dunia di Indonesia. Namun demikian, penghargaan yang paling besar yang kami miliki ialah kepercayaan dari para prinsipal dan mitra usaha kami. Bersama-sama dengan mereka, kami tumbuh bersama-sama menjalin kemitraan yang luar biasa, menjadi perusahaan yang kompetitif di Indonesia. Saat ini kami dapat mewujudkan salah satu visi kami membangun kemandirian dalam pengelolaan logistik, sehingga kami dapat menunjukkan kepada stakeholder
bahwa kami sudah memiliki kompetensi utama dalam bisnis kami untuk mendukung mitra usaha dalam delivery barang yang lebih efisien. Dengan jangkauan pasar yang luas di Indonesia, SME dapat menyediakan jasa bagi para prinsipal untuk memasarkan produknya dan ikut menikmati potensi pasar yang begitu besar di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terbesar dan terpercaya dengan kredibilitas perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami terus berinovasi dan memiliki jaringan terluas di 20 kota dan melayani lebih dari 150 kota di seluruh Indonesia. Portofolio lebih dari 70 vendor teknologi kelas dunia, serta jaringan distribusi di lebih dari 4.500 mitra bisnis di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terkemuka, Sinex Metrodata Indonesia menyediakan berbagai kemudahan bagi mitra bisnis dalam melengkapi kebutuhannya. Kami menyediakan ragam solusi dan produk teknologi informasi komunikasi terlengkap dan berkelas dunia, didukung dengan tenaga profesional dan bersertifikat. Logistik merupakan salah satu core bisnis Sinex Metrodata Indonesia sebagai distributor. Untuk itu, SME memperkuat pengelolaan logistik dengan warehouse management system yang dapat diandalkan, canggih serta mengadopsi sistem komputerisasi terkini dan juga menerapkan solusi transport management system guna mendukung proses pengiriman. Bisnis semakin berkembang, portofolio juga semakin bervariasi. Tidak hanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kami juga memasarkan produk elektronik lainnya. Demikian juga dengan ragam solusi yang kami miliki, antara lain IT infrastructure, cloud, software, dan Internet of Things. Sinex Metrodata Indonesia adalah mitra bisnis terpercaya yang maju dan berkembang bersama Anda. Sinex Metrodata Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini, mungkin Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan salah satu produknya yang ada di sini, ya terutama Autodesk ya, karena memang saya di divisi Autodesk atau di AutoCAD. Jadi nanti saya lebih fokus ke Autodesk. Ketika Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan Microsoft Office atau yang lainnya, kami juga support dan bahkan kita juga mendistribusikannya. Oke, selanjutnya adalah kita ke licensing ya, sedikit sebentar saja terkait licensing 16 user ya. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi nama saya, tadi sudah saya perkenalkan di depan bahwa nama saya adalah Ahmad Topan ya. Saya akan tampilkan videonya kembali ya. Oke. Jadi saya taruh. Nama saya adalah Ahmad Topan, jadi saya dipercaya sebagai technical spesialis dari PT Sinex Metrodata Indonesia, dan nanti ketika ada kendala atau pertanyaan terkait AutoCAD atau Autodesk bisa email ke saya, autodesk.support@metrodata.co.id ya. Nanti setiap webinar kami akan record ya, nanti kita juga akan butuh proses karena butuh editing ketika nanti diupload di YouTube, nanti jadi kita akan usahakan bisa upload di YouTube dan kita bisa share ke semua yang register ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa lihat videonya setelah webinar ini selesai. Oke, transisi to name user plan ini sudah dimulai pada 7 Mei 2020 ya, sudah dimulai, dan perubahannya adalah yang tadinya serial number berubah ke email ID dan password. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut webinar saya, ini sering sekali saya jelaskan dan sering saya ulang-ulang. Ini juga untuk teman-teman semua, karena memang kita share buat end user yang baru juga, jadi tidak hanya user kemarin, user yang lalu yang pernah ikut, tapi kita juga share ke semua user yang hari ini pun pasti, bahkan setiap webinar pasti ada yang baru usernya. Jadi saya akan jelaskan kembali. Jadi berubah ya dari serial number ke email ID dan password. Jadi serial number itu bukan berarti hilang. Serial number ini tidak lagi digunakan untuk aktivasi. Jadi aktivasinya menggunakan email ID dan password. Nah, kapan akan berakhirnya? Yaitu nanti 7 Mei 2021 ya. Jadi untuk network maintenance dan standalone maintenance nanti akan berakhir di 7 Mei 2021 ya.
Jadi tidak lagi menjual untuk yang perpetual, untuk yang maintenance-nya atau services-nya di 7 Mei 2021. Dan untuk yang network, yang multi-user, nanti kita tidak menjual lagi perpanjangannya. Dan saat ini pun tidak dijual barunya atau untuk yang network ya. Network semua tidak dijual lagi, hanya renewal atau yang perpanjangan. Itu nanti sampai 7 Agustus 2022. Nanti ketika memang kurang jelas, Bapak Ibu sekalian bisa email ke saya atau email ke kami ke PT Sinex Metrodata Indonesia, dan nanti divisinya adalah divisi Autodesk. Nah, ini untuk perubahannya adalah yang standalone maintenance, standalone yang masih aktif servicesnya bisa langsung dirubah atau diganti ke M-User 1:1, yaitu biayanya free. Sebesar Bapak Ibu sekalian ketika melakukan renewal atau maintenance ya. Free ini dalam artian harganya sama dengan Bapak membayarkan renewalnya. Kemudian adalah perpetual license yang sudah off maintenance atau sudah mati, yaitu versi 2010 atau versi yang lama, bisa ditukarkan dengan licensing yang baru ya, di trade in dengan mendapatkan diskon 15 sampai 20%. Ya, kapan berakhirnya? Nanti sampai 22 Januari 2021, mohon maaf ya. 22 Januari 2021 nanti masih bisa di trade in. Ini salah ketik. Kemudian adalah yang network maintenance atau service. Network maintenance atau yang network tapi servicesnya masih aktif, itu bisa ditukar satu lesson dengan 2 seat lesson, 1:2 ya. Mulai kapan? Mulai 7 Agustus 2020 ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika ingin menukarkan dengan licensing yang baru, nanti tinggal hubungi kami selaku distributor, nanti kami akan cek serial number-nya dan kita akan bantu untuk proses trade-in. Kemudian adalah multi-user subscription, nanti sama ya. Jadi satu lesson multi-user subscription bisa ditukar dengan 2 single user. Nanti semua lesson akan berubah ya ke single user, jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus menukar atau membeli baru lesson yang namanya single user ketika ingin menggunakan AutoCAD yang terbaru. Nah, dan ini adalah beberapa persiapan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian hanya bisa menggunakan 5 versi ke bawah dari latest version, yaitu Bapak Ibu sekalian saat ini versi 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian eligible ketika menggunakan AutoCAD yang baru, eligible sampai versi 2016 ya. Dan kemudian untuk melakukan renewal atau trade-in ini minimal 90 hari sebelum expired. Dan ada juga note-nya, yaitu Bapak Ibu sekalian harus 30 hari sekali connect internet, karena memang licensing ini yang terbaru memang harus terkoneksi ke internet ya. Dan bisa offline hanya bisa 30 hari sekali. Dan ketika butuh offline lebih lama, Bapak Ibu sekalian bisa hubungi kami. Nanti ada beberapa exception yang memang harus bisa kita lakukan dan kita minta request ke Autodesk ketika memang benar-benar tidak terkoneksi dengan internet, dan exception itu bisa 1 tahun sekali untuk terkoneksi internet. Ini harus request ke Autodesk dan Bapak Ibu sekalian bisa request ke kami. Kemudian adalah serial number-nya kita harus cek juga eligible atau tidak. Jadi serial number ini khawatir sudah pernah digunakan untuk trade-in dan kemudian digunakan lagi untuk trade-in, ini tidak bisa ya. Dan kemudian adalah beberapa benefit untuk name user, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk perpindahan ini, jadi send in menggunakan email ID dan password, jadi ada beberapa step-nya ya. Ada 4 step yang saya, ada 4 step point lah ketika Bapak Ibu sekalian dari network ke single user atau licensing yang terbaru saat ini, yaitu add user, kemudian menambahkan user di admin, kemudian assign. Jadi ketika add belum tentu memberikan akses, jadi harus ditambahkan usernya dan diberikan akses lesson-nya. Kemudian ketika network lesson kita harus cukup rubah menjadi single user, dan kemudian adalah informasikan kepada usernya bahwa aktivasinya adalah menggunakan email ID dan password. Nah, sebelum ke add user, jadi kita ke akun Autodesk dulu. Jadi semua user yang akan menggunakan AutoCAD untuk aktivasinya harus menggunakan akun Autodesk. Begitu juga admin ya. Jadi ada 3 tipe akun. Pertama adalah primary admin, secondary admin, dan user biasa.
Nah, primary admin ini atau disebut contract manager, yaitu email ID yang didaftarkan pada saat pembelian software. Nah, contract manager atau primary admin ini adalah primary admin atau admin utama. Jadi setelah dia didaftarkan, kemudian register ke Autodesk, memasukkan password baru, dan dia bisa masuk ke portal Autodesk, kemudian dia bisa menambahkan user dan dijadikan secondary admin. Ya, secondary admin dan primary admin ini tugasnya sama, hanya bedanya adalah secondary admin ini bisa di-remove oleh primary admin, tapi primary admin tidak bisa di-remove oleh secondary admin. Kalau user, dia hanya bisa mendapatkan akses dari admin, seperti itu ya. Nanti kalau kurang jelas, nanti bisa email ke kami. Kemudian untuk add user, ada 3 cara ya, Bapak-Ibu sekalian, di admin terutama ya. Jadi single, manual, satu persatu, atau ad book, jadi multiple, ini lumayan banyak. Tapi harus mengikuti seperti ini, mungkin juga ada kesulitan. Atau lebih mudah lagi, ketika memang banyak usernya, kita cukup buat data di Excel seperti ini, dan kita save as ke extension .csv, kemudian kita import, dan semua user akan terdaftar secara otomatis di akun admin. Oke. Kemudian adalah ketika add user, semua user akan mendapatkan link untuk membuat akun ketika user tersebut belum memiliki akun di Autodesk. Ketika klik ini, dia akan memasukkan password baru. Ketika sudah pernah masuk dan sudah terregister di Autodesk, dia mungkin pernah mendaftar ya, itu tidak akan muncul link ini. Nah, setelah didaftarkan, user-user yang didaftarkan baru didaftarkan, belum mendapatkan akses lesson. Nah, untuk mendapatkan akses lesson, admin harus meng-assign, ya, assign lesson. Nah, caranya assign lesson, nah, setiap user kita view detail, setelah view detail baru kita berikan akses lesson. Ya, akses lesson seperti ini, assign, nanti setelah view detail akan muncul assign. Ya, jadi ketika user di-assign, dia baru bisa menggunakan AutoCAD-nya atau email ID tersebut bisa akses software yang ada di desktopnya atau di komputernya. Ya, jadi tidak hanya mendaftarkan, juga harus di-assign. Nah, setelah di-assign, user akan mendapat pemberitahuan seperti ini, ya, bahwa user tersebut sudah mendapatkan akses lesson sesuai dengan produk yang di-assign oleh admin. Nah, kemudian adalah switch network lesson. Ketika lessonnya adalah network dan akan berpindah ke single user atau ke standalone, dulu tahun 2016 itu harus uninstall dan kemudian install kembali. Tapi versi yang terbaru tidak perlu melakukan itu, cukup change lesson type. Jadi tidak perlu melakukan reinstall, cukup change lesson type, kemudian kita pindah ke sign in dan masukkan password saja. Cukup seperti itu. Jadi nanti ketika ada kendala bisa hubungi kami ya. Jadi mudah, tidak perlu reinstall atau uninstall kemudian install kembali. Ya, jadi cukup switch saja. Jadi ini lebih mudah. Ya. Kemudian adalah informasi ke usernya bahwa aktivasinya saat ini pun masih banyak ya. Minggu-minggu ini juga saya mendapatkan beberapa case masih memasukkan serial number. Ketika memasukkan serial number, otomatis akan invalid ya, karena memang tidak digunakan lagi untuk aktivasi, tapi masih digunakan untuk sertifikat lesson atau sebagai ID kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi serial number masih ada dan masih digunakan, tapi tidak digunakan untuk aktivasi. Nah, ya, informasi ke rekan atau user Bapak Ibu sekalian, aktivasinya sign in menggunakan email ID dan password, dan nanti untuk pengecekannya ada di sini ya. Kita bisa dicek di sini, dan di sini akan muncul expired-nya, berarti lesson Bapak sudah aktif. Oke, Next-nya adalah, nah, ini adalah workflow terkait aktivasi licensing Autodesk ya. Jadi ada authentication dan authorization. Jadi tadi saya informasikan bahwa setiap 30 hari sekali harus connect ke internet. Jadi prosesnya adalah email ID dan password tadi adalah sebagai autentifikasi. Ya, cukup sekali sign in. Nah, ketika dia belum pernah sign out, email ID dan passwordnya akan terus menempel di AutoCAD-nya. Email ID dan password tadi dimasukkan AutoCAD-nya, terus kemudian ke server Autodesk, dan diautorisasi bahwa email ID dan password tersebut mendapatkan akses lesson oleh admin, AutoCAD ini akan running. Ya. Kemudian internet diputus, ini bisa 30 hari offline.
ya. 30 hari offline. Nah, ketika 30 hari offline dan mungkin hari ke-31 ya, ini akan minta connect ke internet. Ketika tidak connect ke internet, AutoCAD-nya tidak bisa digunakan, ya. Nah, connect internet kurang dari 1 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang dari 1 menit, connect ke server Autodesk, kemudian terotorisasi bahwa email, ID, dan passwordnya masih sesuai, dan email ID tersebut masih, mohon maaf iklan sebentar, karena memang WiFi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, jadi otorisasi ini, kembali ke otorisasi. Nah, ketika sudah off, hari ke-31, cukup connect internet kurang dari 1 menit, dia akan ke server Autodesk dan terotorisasi, email ID dan passwordnya masih sama, tidak berubah, dan email ID tersebut masih mendapatkan akses lesson, otomatis AutoCAD ini pun akan running kembali. Jadi 30 hari ini tidak perlu sign in dan sign in kembali ketika memang belum melakukan sign out ya Bapak Ibu sekalian. Nanti lebih jelasnya bisa hubungi kami. Oke. Nah, ada banyak beberapa benefit ya ketika menggunakan name user. Salah satunya adalah reporting di admin. Admin ada banyak reporting yang nanti akan bermanfaat untuk admin ya, selaku admin software. Dia bisa mengetahui banyaknya lesson yang digunakan dan nanti juga bisa melihat atau memantau user-user yang menggunakan ya. Jadi satu lesson itu untuk satu PC dan satu email ID. Tadi karena memang menempel di email ID, dan untuk manage-nya juga untuk searching usernya ini juga akan lebih mudah, dan nanti juga ada kita bisa berkolaborasi karena sudah menggunakan akun Autodesk. Saya next. Nah, ini salah satu reportingnya ya. Kita bisa mengetahui banyaknya sheet yang di order dan kemudian user dalam waktu 3 bulan yang pakai berapa, misalnya ordernya adalah 25 sheet, tapi dalam 3 bulan usernya yang pakai hanya 20. Nah, dalam 1 tahun bisa ketahuan ternyata Bapak Ibu sekalian memiliki 25 sheet, ternyata dalam 1 tahun yang aktif hanya 20 user, maka yang 5 user tahun berikutnya tidak perlu dibeli kembali. Jadi ini sangat efisien untuk mengetahui reporting penggunaan software. Bahkan bisa lebih detail kembali. Ya, kita bisa lihat semua produk yang ada di admin dan kita bisa tahu reportnya ya, penggunaan software Autodesk. Oke, terima kasih Pak Topan atas informasi dan kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Heri Agus Purwono. Saya bekerja di PT Karya Putra Sukses. Sebelum lanjut, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, saya akan di sini saya akan mencoba sharing atau berbagi mengenai programming di AutoCAD, yaitu mengenal dan menggunakan program Autolips di AutoCAD. Nah, berikut adalah informasi saya bekerja di PT Karya Putra Sukses. Berikut ada nomor kontak saya dan juga email apabila ada teman-teman yang ingin berkomunikasi lebih lanjut mengenai program Autolips. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, mungkin saya akan minta izin untuk saya mematikan video karena saya khawatir webinar ini akan terganggu, dikhawatirkan berpengaruh dengan bandwidth, dan nanti juga ada live demo yang akan saya coba bantu demokan. Jadi saya khawatir takut mengganggu apabila ada live demonya. Pesatnya dunia industri belakangan ini memaksa profesional untuk mampu bekerja cepat, tepat, dan sangat singkat. Begitu juga untuk industri manufaktur, mekanikal, dan elektrikal. Hal ini
mengakibatkan tuntutan bagi beberapa tenaga kerja dan profesional untuk membantu bekerja menjadi lebih cepat. Nah, salah satunya yang diminta adalah kecepatan dalam proses menggambar. Lalu, apa sih Autolips itu dan mengapa harus Autolips? Nah, di software AutoCAD, terdapat beberapa programming yang sudah dimasukkan untuk membantu mempercepat proses bekerja, terutama menggambar. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang sudah dimasukkan ke program AutoCAD antara lain seperti Autolips, VBA, atau VB.NET, dan C++. Nah, detail Autolips itu dikembangkan dari program Lips sejak tahun 1950. Lalu kemudian dikembangkan kembali menggunakan Visual Lips dan dimasukkan di AutoCAD versi 2000. Nah, di demo kali ini saya akan mencoba beberapa fungsi atau program Autolips yang dapat membantu mempercepat proses pekerjaan, dalam hal ini menggambar. Beberapa demo yang akan saya coba sharing atau informasi kepada teman-teman seperti custom build of material atau BOM, kemudian list coordinate. Untuk detailnya nanti akan kita coba informasi pada saat live demo. Oke, kita akan coba lanjut. Nah, mengenal dan menggunakan Autolips di AutoCAD. Untuk menggunakan Autolips di AutoCAD, pastikan program AutoCAD yang digunakan adalah AutoCAD yang full version atau yang 3D. Karena untuk program Autolips sendiri tidak bisa digunakan untuk yang AutoCAD LT. Nah, untuk menjalankan program Autolips di AutoCAD, kita cukup menggunakan load application. Nah, kemudian di load application editor akan tampil informasi beberapa file extension yang bisa dijalankan di AutoCAD. Salah satunya adalah Autolips. Selain Autolips, beberapa file yang bisa dijalankan untuk optimasi menggunakan AutoCAD antara lain dengan file extension VB, yaitu file dari VBA, kemudian file dengan extension AirX, yaitu object AirX file. Lalu selanjutnya adalah extension FAST, yaitu FastLoad Autolips. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan untuk menjalankan program Autolips. Untuk menjalankan program Autolips terdapat dua metode atau cara. Yang pertama adalah klik load yang akan kita jalankan program Autolips-nya, atau kita klik konten atau startup suite, kemudian kita add file Autolips-nya. Nah, perbedaannya jika kita menggunakan load seperti yang nomor 1, ini hanya bisa dijalankan di file aktif. Jadi jika teman-teman membuka dua file, maka file yang kedua tidak bisa secara otomatis dijalankan, tetapi harus meload kembali. Kemudian untuk yang startup suite, jika beberapa file dibuka, maka beberapa file tersebut dapat menjalankan program Autolips-nya. Dengan catatan, jika menggunakan startup suite, maka program AutoCAD-nya harus di-restart terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat sebuah program Autolips. Untuk membuat program Autolips, kita klik Tool, Autolips, kemudian Load Application. Maka akan tampil Visual Lips Editor. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah program Autolips yang dapat membantu mempercepat proses pekerjaan menggambar sesuai dengan program yang kita identifikasi terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita simpan dengan cara kita klik File, Save As, kemudian pilih Save As Type dan name filenya, kemudian kita klik Save. Nah, di editor Autolips terdapat beberapa warna yang berpengaruh, yang dimana warna ini itu sebagai indikator dari program Autolips-nya. Contoh misalkan jika berwarna biru, maka
warna biru tersebut menginformasikan fungsi atau perintah-perintah standar dari Autoliv seperti divan dan setQ. Kemudian magenta itu fungsinya adalah sebagai string. Lalu black informasinya adalah user created item, artinya informasi yang kita generate sendiri. Kemudian green menginformasikan berupa nilai integer. Lalu kemudian teal adalah untuk bilangan asli. Lalu yang abu-abu itu untuk menandakan komen atau remark, dan ini tidak akan dijalankan di Autoliv. Nah, ini adalah contoh dari program Autoliv, di mana nanti kita akan coba membuat sebuah informasi dari sebuah lingkaran, dan isi dari program Autoliv ini akan mengenerate sebuah informasi berupa diameter, kemudian koordinat X dan Y dari sebuah lingkaran yang kita pilih. Oke, kita langsung saja masuk ke live demonya. Oke, untuk live demo yang pertama, kita akan coba masuk ke bill of material. Oke, sebelum saya langsung masuk ke bill of material, saya coba mengulang lagi ya, apakah sudah cukup jelas suaranya sebelum saya lanjut untuk live demonya. Oke, ini adalah contoh yang pertama dari live demo yang akan kita coba jalankan hari ini. Nah, di sini demo yang pertama saya akan mencoba menginformasikan mengenai custom BOM di Autoliv. Nah, untuk custom BOM sendiri di AutoCAD Mechanical sebetulnya sudah ada standar atau basic BOM yang bisa di-generate di software AutoCAD. Di sini saya membuat custom BOM karena saya ada tambahan bagaimana sih mengkalkulasi sampai ke estimate harga. Jadi selain komponen, saya juga bisa mampu mengenerate sampai ke level harga. Jadi untuk HPP bisa saya generate berdasarkan dari gambar 3D drawing-nya. Oke, di sini kita sudah ada untuk produknya ya. Ini ada produk 3D berupa gambar sebuah rak buku atau rak TV. Nah, saya akan mencoba mengenerate custom BOM menggunakan program Autoliv. Ini saya klik tool, load application, saya pilih BOM, kemudian saya klik load, dan saya klik close. Nah, cara menjalankannya, di sini tampil informasi type BOM. Ini tampil type BOM to run BOM program. Artinya kita cukup ketik ini saja. Atau kita ketik pola potong, ini adalah program tambahan dari program custom BOM yang saya buat. Nah, sekarang saya coba ketik programnya, saya ketik BOM. Select object, saya pilih objeknya. Kita cukup select aja. Kemudian saya tekan enter. Kemudian select table location. Di sini saya diminta untuk menentukan titik lokasi dari peletakan tabelnya. Saya klik di sebelah sini. Nah, secara otomatis program akan mengenerate sebuah tabel berisi bill of material yang sudah di custom, di mana isi dari custom bill of materialnya antara lain adalah terdiri dari nama komponen berikut kuantitinya, beserta laminasinya dan dimensinya, sampai di sini kita coba sudah sampai ke pembuatan harganya. Jadi sudah dimasukkan juga dengan harga per itemnya, berikut beratnya. Nah, ini berguna untuk publikasi pada saat kita melakukan pengiriman atau ekspor ke luar negeri atau keluar daerah. Di sini juga sudah ada informasi total table price, total panel price, artinya sudah sampai ke
harga HPP. Jadi untuk harga HPP kita bisa generate juga di program Autolids. Contoh di sini adalah sampai 620.000 dengan total berat adalah 20,22. Nah, kemudian di sini ada tampilan informasi ingin lanjut ke proses pola potong ya atau tidak. Nah, di sini ada tambahan program di mana komponen ini akan kita coba generate ke production. Jadi untuk pola potong komponennya apakah ingin dilanjut atau tidak. Jika tidak, maka hasilnya hanya akan tampil bill of material. Tetapi jika iya, maka akan tampil pula pola potong untuk penggunaan material produk tersebut. Ini saya klik ya. Kemudian select object, saya pilih objek komponen. Lalu saya pilih komponen base-nya. Hasilnya adalah komponen akan mampu tergenerate untuk pembuatan pola potong dalam satu komponen base-nya atau komponen dasarnya. Jadi operator hanya melakukan informasi atau pemotongan sesuai dari pola potong yang sudah dibuat oleh program. Oke. Jadi ini adalah salah satu demo untuk program Autolids di mana program ini mampu mengenerate bill of material dari 3D product sampai ke proses pembuatan pola potong materialnya. Lalu yang kedua, saya akan mencoba mendemokan sebuah program. Ya, contoh misalkan saya akan mencoba mendemokan sebuah program ini tidak hanya dari sisi IC atau bangunan atau disiplin bangunan gedung, tetapi program Autolids ini bisa digunakan untuk divisi yang lain, contoh misalkan mekanikal atau elektrikal. Nah, program Autolids yang akan saya demo adalah bagaimana kita mencegah gambar yang sudah kita buat itu disalahgunakan atau di copy paste secara sembarangan oleh sebagian orang. Nah, program yang saya buat adalah program untuk mengacak nilai koordinat dari suatu entity. Nah, sampai sini cukup jelas atau cukup jelas suara saya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk menjalankan program ini, saya klik tool, load application. Nah, ini saya ada program encrypt atau decrypt drawing. Jadi maksudnya program ini akan mengacak nilai koordinat dari suatu entity. Saya klik encrypt, saya klik load, dan saya klik close. Nah, akan tampil pastikan Anda sudah memiliki file decrypt drawing sebelum menjalankan produk ini, sebelum menjalankan program ini. Oke. Kemudian di sini ada tampilan ketik encrypt drawing untuk menjalankannya. Saya coba jalankan encrypt drawing. Nah, encrypt drawing ini fungsinya untuk mengacak nilai koordinat dari entity yang terpilih berdasarkan password koordinat X dan Y. Nah, di sini saya diminta untuk menjalankan passwordnya. Nah, passwordnya ini saya coba masukkan yang 2 dan 6. Nilai passwordnya adalah 2 dan 6. Kemudian hasilnya adalah gambar akan mengacak secara random. Jadi dengan hasil gambar seperti ini, user lain tidak bisa secara sembarangan melakukan copy paste karena beberapa entity sudah kita acak posisi koordinat X dan Y-nya. Jadi paling tidak ini lebih membantu security atau keamanan dari file yang kita miliki. Katakanlah ini filenya saya save. File, save as, dan saya klik file drawing 2. Oke, saya close. Kemudian kita coba buka file drawing 2 tadi yang sudah dirandom nilai koordinat X-nya. Nah, pastikan password yang tadi dimasukkan itu dihafal atau diingat karena ini berpengaruh terhadap program decrypt-nya. Nah, selanjutnya apabila kita ingin mengembalikan program ini atau mengembalikan gambar ini seperti sedia kala, kita cukup ambil program decrypt-nya. Saya klik tool, load application, klik decrypt drawing. Oke, kemudian saya ketik decrypt drawing.
Sebelumnya pastikan bahwa gambar ini memang sudah acak atau random. Oke, bisa teman-teman lihat gambar ini sudah acak atau random. Ya, gambar ini sudah acak atau random. Nah, kita ingin mengembalikan gambar DWG ini menjadi seperti sedia kala atau bisa diproses di proses editing. Saya klik Decrypt Drawing. Secara otomatis, program akan mengembalikan posisi koordinat X dan Y berdasarkan password yang sudah kita input pertama kali menggunakan program Encrypt Drawing. Zoom, extend, hasilnya adalah program sudah mengembalikan entity drawing menjadi seperti sedia kala. Jadi, fitur Autolips ini bisa digunakan untuk semua sisi atau semua disiplin ilmu, baik itu mekanikal, elektrikal, sipil, MEP, dan lain sebagainya. Jadi fitur dari Autolips ini lebih menjaga bahwa file atau program drawing yang kita buat tidak bisa di copy paste atau di sembarangan digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian selanjutnya untuk file demo yang ketiga atau yang terakhir, ini lebih ke sisi mechanical engineering. Di sini saya akan coba membuat sebuah gambar, sebuah lingkaran atau proses boring ya. Nah, di sini tahapan selanjutnya dari proses ini adalah mengambil data dari proses drawing ini ke proses CNC atau machining, di mana proses ini membutuhkan nilai informasi berupa radius atau diameter dan koordinat dari entity-nya. Nah, di sini saya coba gunakan file Autolips melalui tool load application. Di sini saya informasikan Axialis, kita klik load, dan kita klik close. Lalu saya coba jalankan programnya, Axialis. Nah, kita pilih beberapa entity yang akan kita coba generate informasi dari diameter dan koordinatnya. Katakanlah kita coba generate 3. Secara otomatis program akan mengenerate nilai dari entity tersebut. Salah satunya adalah nilai diameter dan nilai koordinatnya. Sekarang kita akan coba cek. Entity ini memiliki nilai diameternya 4, kemudian koordinat atau center dari lingkaran ini di koordinat X 82,04. Ya, ini. Center X-nya berada di posisi koordinat 82,04, kemudian untuk nilai koordinat Y-nya berada di 74,52. 74,5373 pembulatan ke 74,54. Oke. Ini adalah hasil dari program Autolips yang kita jalankan. Nah, teman-teman bisa saksikan bagaimana bila kita harus mengenerate nilai diameter dan koordinat ini di semua lingkaran ini jika dilakukan secara manual atau satu persatu. Bisa dibayangkan berapa lama sampai membuatnya. Sebetulnya bukan hanya berapa lama sih, tetapi apakah mampu kita mempertahankan presisi atau ketelitian sampai ke pekerjaan terakhir. Nah, itu concern dari Autolips. Makanya fungsi dari Autolips adalah menjalankan program sampai ke proses terakhir dengan tingkat kepresisian dan ketelitian yang sama dan akurat. Oke, sekarang saya akan coba generate menggunakan programnya. Saya ketik Axialis. Nah, jika teman-teman ingin mengerjakan atau mengenerate semuanya, kita cukup select saja. Cukup select seperti ini. Hasilnya, program Autolips akan mengenerate nilai dari entity circle tersebut berupa nilai diameter dan koordinat X-nya. Dan posisi informasi dari lingkaran tersebut itu tepat akan diposisikan di tengah-tengah lingkaran atau center dari lingkaran tersebut. Oke. Ini adalah hasil dari informasi yang kita generate. Jadi kita ambil sampling, misalkan ini lingkaran ini memiliki diameter 0,9, lalu di posisi koordinat
X-nya minus 77,24. Ini adalah pembulatan dari 23,86. Lalu di koordinat Y-nya minus 37,52 adalah pembulatan dari minus 37,5188. Jadi fungsi autolips ini lebih membantu bagaimana proses kinerja di software AutoCAD menjadi lebih cepat sampai ke tingkat presisian yang kita bisa harapkan dari awal sampai akhir prosesnya adalah sama menggunakan ketelitian yang kita inginkan. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Heri yang saat ini hari ini share banyak ilmu ya terkait autolips. Nanti untuk Q&A kita langsung di belakang aja ya. Jadi total kita biar baca Q&A di akhir sesi dan nanti kita juga akan pilih 5 orang penanya. Nanti kita akan pilih 5 orang penanya masing-masing mendapatkan sebesar 100.000 untuk e-vouchernya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon bantuannya untuk klik Q&A-nya di kolom Q&A ya, agar mempermudah kami untuk menjawabnya ya. Jadi tidak di kolom chat. Jadi kita akan fokus di kolom Q&A terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan share. Nah, terkait AutoCAD toolset ya, tadi mungkin sedikit saya lihat ada pertanyaan apa sih perbedaannya benefit AutoCAD dibandingkan software lain ya. Jadi AutoCAD saat ini berbeda ya Bapak Ibu sekalian. AutoCAD itu yang tadinya pada tahun 2018 ya, sebelumnya itu terpisah-pisah Bapak Ibu sekalian. Ada AutoCAD Architect, Electrical, Map 3D, Mechanical, dan yang lainnya. Dan itu masing-masing ada ada library-nya dan untuk mempermudah juga sebenarnya. Tapi dengan adanya Autolips ini lebih mempermudah lagi karena menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di arsitektur electrical map 3D library-nya adalah general, tapi dengan Autolips Bapak Ibu sekalian bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada Maret 2018 AutoCAD itu hanya ada 2 ya Bapak Ibu sekalian. AutoCAD LT dan AutoCAD Full Feature atau AutoCAD Including Special Toolset saat ini namanya ya. Di dalamnya sudah ada 7 toolset. Jadi salah satu benefitnya adalah dengan adanya 7 toolset dengan masing-masing bidang profesional. Ada arsitektur, ada MEP, Mechanical, Electrical, Plumbing, ada untuk manufacturing dan bahkan untuk pembuatan peta map 3D, baik map untuk 2D dan 3D yang nanti akan biasanya GIS dan AutoCAD-nya itu nanti saling terintegrasi atau diintegrasikan. Kemudian ada Plan 3D untuk piping, ya untuk oil and gas dan yang lainnya itu sudah ada. Dan semua AutoCAD ini juga bisa running Autolips ya. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh Pak Heri. Nah, tahun 2020 yaitu saat ini AutoCAD hanya ada 2, jadi AutoCAD LT dan AutoCAD Full Feature 2D dan 3D. Ya. Dan informasi juga untuk Autolips mohon maaf belum bisa ya, memang tidak bisa running di AutoCAD LT, harus running di AutoCAD ya. Autolips itu harus running di AutoCAD. Jadi Bapak Ibu sekalian, benefit salah satu perbedaan AutoCAD mungkin dengan software lain yaitu sudah full benefit ya dari arsitektur, MEP, Map 3D, kurang lebih ada 7 toolset dan bahkan bisa merubah file foto menjadi file DWG. Dan bahkan sudah diberikan akses juga untuk bisa mengakses atau menjalankan AutoCAD di mobile ataupun di web ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi ini salah satu benefit. Jadi saya nggak terlalu banyak karena memang webinar sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait AutoCAD including special toolset. Tadi ada mungkin saya sedikit lihat ada yang menanya salah satu apa sih benefit AutoCAD ya. Saat ini ketika Bapak Ibu sekalian AutoCAD full feature inilah benefitnya. Nah, secara total bisa lihat di sini. Nah, tadi tujuannya adalah dengan adanya membeli AutoCAD ya. Bapak membeli AutoCAD include dengan 7 toolsetnya. Setiap toolset tadi atau ada library-nya dengan masing-masing bidang profesional, otomatis akan mempercepat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Dan ditambahkan dengan Autolips akan sangat lebih cepat lagi. Jadi dengan library
plus dengan Autolips itu akan sangat lebih cepat lagi karena memang Autolips ini sangat bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian lebih cepat. Dan dengan 7 tools tadi, Bapak Ibu sekalian juga interface-nya tidak berubah ya, jadi familiar, tidak perlu belajar lagi. Dan bahkan ketika interface ini pun bisa Bapak Ibu sekalian custom dengan Autolips. Jadi mau menggunakan bahasa Indonesia atau sekalipun dengan Autolips ini pun bisa dilakukan. Jadi benar-benar mempermudah Bapak Ibu sekalian menggunakan AutoCAD atau program yang sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan Autolips. Dan kemudian akan lebih efisien. Dengan 7 tools tadi sudah sangat cepat dan lebih efisien. Ditambahkan dengan Autolips, ini akan sangat lebih cepat. Nanti ya Pak, selesai dulu, nanti lanjut. Oke ya. Nah, kemudian adalah fitur terbaru di AutoCAD ya, ada AutoCAD ya. Nanti fitur terbarunya ada 10 fitur terbaru ya, drawing story untuk nanti collaboration dan ada 10 ya. Ini di webinar sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Apa sih drawing story, block palette dan yang lainnya ada 10 new fitur Autodesk ya. AutoCAD terutamanya ya. Saya tidak jelaskan di sini, saya hanya share sedikit terkait benefit AutoCAD ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membeli AutoCAD, inilah fiturnya, lengkap dan sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Apalagi nanti ditambah dengan Autolips. Seperti itu. Nah, ini total benefit. Ya, oke. Itu saja yang ini saya tambahkan, sebenarnya tidak banyak karena memang fokus kita di Autolips. Jadi dengan Bapak Ibu sekalian menggunakan AutoCAD, tadi benefitnya ada dan technical support, up-to-date software, dan bahkan term untuk Bapak Ibu sekalian subscription bisa 1 tahun atau 3 tahun, dan bahkan tadi untuk name user atau single user saat ini lesson-nya itu manage lesson-nya lebih termanage dengan baik di akun admin. Jadi full benefit untuk yang licensing yang terbaru, saya yakin sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memanage lesson, dalam bekerja, dan bahkan menyelesaikan suatu pekerjaan seperti itu. Oke, kita langsung ke Q&A saja ya. Oke. Oke, Q&A. Sebelum Q&A, saya minta bantuannya untuk polling ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke Q&A, saya minta bantuannya untuk polling Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti biar selesai juga. Oke, silakan Bapak. Pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you.